Terima kasih masih di Kompas Bisnis, Saudara, dan kita lanjutkan membahas pelemahan rupiah bersama Guru Besar Ekonomi Universitas Erlangga, Profesor Rahma Gafni. Prof, dari Ya, Mas sisi Adi. otoritas fiskal ke moneter, Menkyu Purbaya bilang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tak lama lagi rupiah akan menguat karena ada suplai dolar. Ini potensinya sebenarnya dari mana, Prof? Pasar saham, devisa hasil ekspor yang parkir ke perbankan, atau pencairan utang luar negeri sebenarnya, Prof? Ya, sebenarnya Pak Purbaya ini selalu PHP loh, menurut saya. Jadi Menkyu Purbaya ini selalu mengindikasikan bahwa ekonomi bagus, rupiah akan segera menguat seperti itu. Tapi kan kita harus melihat Mas Mario bahwa kurs rupiah ini kan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi global dan domestik gitu ya. Jadi perlu dilakukan pemantauan yang ketat terhadap pergerakan kurs rupiah, tidak asal ngomong seperti itu. Kalau memang kita potensi-potensi supply dolar ini bisa berasal dari beberapa sumber, itu kan masih mimpi. Misalnya devisa hasil ekspor. Nah, sedangkan ekonomi sekarang melemah, Mas. Apakah iya dengan kondisi ekonomi melemah, pelaku bisnis sekarang lagi wait and see ya, ada terjadi wait and see lah gitu ya, tidak berani untuk melakukan terlalu ekspansif begitu. Apakah devisa hasil ekspor itu bisa diharapkan gitu kan? Walaupun itu ada suatu kewajiban gitu ya, misalnya diwajibkan gitu devisa hasil ekspor itu yang parkir di perbankan itu bisa menjadi salah satu sumber supply dolar kita misalnya. Tapi saya nggak yakin gitu loh. Terus yang kedua misalnya, apa iya ada pencairan utang luar negeri misalnya. Nah, itu kan bisa juga kalau mau melihat dari sisi mana saja, misalnya pencairan utang luar negeri kan sekarang Indonesia nggak mau loh dengan hubungan dengan utang luar negeri dengan asing, katanya merasa bahwa Indonesia itu mampu. Ya kan, merasa Indonesia itu negara besar yang punya suatu kekayaan sumber daya alam berlimpah seperti itu, termasuk juga investasi asing. Mana ada yang masuk ke Indonesia sekarang FDI? Nggak ada, Mas Mario. Jadi sekarang yang saya khawatirkan, yang sangat krusial itu sekarang sebenarnya investasi asing yang enggan masuk ke Indonesia, apalagi sekarang dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Ya. Semakin takut investor asing untuk datang ke Indonesia, itu Mas Mario. Oke, Prof, tapi Bank Indonesia tanggal 14 Januari ini sudah bilang melakukan intervensi di Ah, pasar offshore luar negeri dan ya, juga spot dalam negeri. ya, Ini kita ke offshore dulu, ya, Prof. Apakah ya, sebenarnya ada urgensi atau haruskah intervensi di sini? ya. Bukankah offshore sebenarnya tempatnya agak spekulan? Kalau menurut Prof Ya, gimana? Ya, Gini, langkah Bank Indonesia itu sebenarnya sudah tepat ya, karena memang offshore itu kan seringkali menjadi tempat spekulan ya, memang yang dapat memengaruhi nilai tukar rupiah. Jadi dengan melakukan intervensi di sini, maka Bank Indonesia itu pastinya bisa mengurangi tekanan spekulatif dengan tanda kutip. Jadi intinya harapannya seperti itu. Yang kedua, di sini juga intervensi di pasar offshore itu kan ingin menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga fluktuasi yang tidak terkendali. Nah, memang di sini yang paling penting sebenarnya bagaimana meningkatkan kepercayaan investor, Mas Mario. Jadi intervensi BI baik itu di offshore maupun yang lain-lain itu paling tidak itu harus dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap nilai tukar rupiah dan perekonomian Indonesia. Ada jaminan. Jadi kalau ini para pengambil kebijakan ini tidak segera melakukan jaminan-jaminan yang bisa menjamin kalau misalnya investor datang ke Indonesia apa yang akan menjadi suatu nilai tambah bagi investor itu, maka saya tidak yakin gitu ya, karena ya. saya lihat ini beberapa kali ya, jadi kayaknya memang Bank Indonesia ini sudah mati-matian Mas intervensinya, melakukan intervensi di pasar spot ya dalam negeri untuk meningkatkan likuiditas dan stabilkan nilai tukar rupiah juga. Dengan melakukan intervensi di kedua pasar itu, memang tujuannya adalah menjaga nilai tukar, stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Itu sebenarnya langkah yang memang dilakukan oleh BI sudah tepat. Tapi kalau BI itu sudah kerja keras seperti itu, Ya. tidak didukung oleh kebijakan fiskal, maka itu tidak ada gunanya, Mas Mario. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dengan moneter itu harus balance, terintegrated. Tidak boleh jalan masing-masing seperti itu. Oke, Jadi intinya ini adalah suatu komunikasi yang efektif, yang memang benar-benar linear antara fiskal dan moneter. oke, Padahal sebenarnya kerja keras teman-teman Bank Indonesia ini sudah luar biasa, Mas. oke, Gitu. oke. Tapi tidak didukung oleh kebijakan fiskal yang memang bisa menyeimbangkan gitu, Mas Mario, seperti itu. Oke, Prof. Ini
terlepas dari segala kebijakan yang ada untuk Ya. masyarakat awam sendiri, Prof, apakah perlu waspada atau tidak? Ya. Dan di berapa ketika rupiah berada di level berapa sebenarnya? Loh, sekarang itu kan sudah artinya level rupiah ini saya yakin normalisasinya itu ya tidak bisa lagi ke 15, Mas. Itu. Jadi masyarakat awam ini lebih hati-hati dalam mengatur pengeluarannya dan juga harus melihat prioritas kebutuhan pokoknya apa yang harus diprioritaskan. Kenapa? Karena sebenarnya kita sekarang silent ya. Silent crisis gitu, Mas. Jadi kita ini sebenarnya udah krisis gitu, tapi tidak diakui oleh pemerintah gitu. Jadi ini masyarakat awam harus mencari segera alternatif gitu ya untuk mengurangi biaya hidup. Seperti misalnya yang tadinya naik mobil sendiri, naik motor sendiri harus menggunakan fasilitas umum, misalnya transportasi umum atau membeli barang-barang lokal. Tunggu dulu lah impornya. Kesampingan dulu lah impornya. Terus juga kalau mau nabung saya kira nggak bisa nabung sekarang Mas Mario karena memang udah pas-pasan. Iya. Gitu, penghasilan masyarakat udah nggak bisa ditabung sekarang Mas, habis untuk makan itu sudah alhamdulillah Oke, oke. seperti itu. Oke, Prof, pada tanggal 21 Januari ini nanti akan ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kalau kita melihat sebenarnya bagaimana arah suku bunga kita dalam konteks ini untuk menjaga stabilitas rupiah. Oke, kelebihan dari kebijakan BI rate, misalnya Bank Indonesia itu tetap mempertahankan suku bunga acuannya adalah pastinya di sini berdampak positif pada nilai tukar. Nilai tukar itu akan lebih stabil. Suku bunga yang relatif tinggi pada kisaran 4,75% ini itu akan membantu menarik aliran modal, Mas Mario. Ya. Aliran modal asing masuk ke Indonesia ya, portofolio ya, dan di sini adalah juga bisa meredam tekanan depresiasi rupiah. Bisa juga mempertahankan kepercayaan investor karena konsistensi kebijakan itu akan memberikan sinyal bahwa Bank Indonesia bisa menjaga stabilitas makroekonomi dan juga bisa mengendalikan inflasi dengan yang sudah ada di jalur yang sasaran yang tepat misalnya, dan juga mempertahankan rate itu tidak menambah tekanan pada inflasi. Itu saya kira lebih baik Bank Indonesia stay lah, tetap aja lah di kisaran 4,75% gitu ya, karena kalau menurunkan lagi saya kira ini tambah nanti akan menekan nilai tukar rupiah dan sangat berbahaya karena juga kita tahu Mas, ada juga bubble AI ya di luar gitu ya, yang juga akan berpengaruh semakin tajam kepada nilai tukar rupiah kita juga karena itu akan artinya Oke, bubble Prof. market itu pastinya berdampak pada US dollar kan seperti itu Mas Mario. Nah ini kalau misalnya ketidakpastian global ini semakin memburuk, dampak kebijakan proteksionisme tarif Trump ini juga berpengaruh terhadap inflasi, ini kan pastinya membutuhkan waktu, Mas. Di sini Oke. ada lag kan kita. Nah, ini yang Ya. harus diperhatikan oleh teman-teman Bank Indonesia. Oke. Seperti itu. Terima kasih Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Rahma Gafni atas apa yang disampaikan. Satu sisi solusi ataupun juga kebijakan bagi pemerintah sehingga mencari alternatif kebijakan terbaik bagi masyarakat. Dan juga satu sisi nasihat bagi masyarakat agar bisa beradaptasi di tengah melemahnya rupiah ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Rahma atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu Prof. Terima kasih Mas Mario, sehat juga.